Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Iskandar, SIP, Latsar CPNS Angkatan 57, Pemprov Kalimantan Utara tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang workbook kesiapsiagaan bela negara, didampingi oleh tutor saya bernama Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melakukan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien, atau serangkaian kemampuan jasmani atau fisik yang harus dimiliki oleh seorang PNS atau CPNS yang akan menjadi calon pegawai. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesadaran jasmani dasar yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik ringan atau berat secara fisik dengan baik dengan menghindari efek cedera dan atau mengalami kelelahan yang berlebihan. Kesehatan adalah suatu kondisi yang dalam keadaan baik dari suatu organisme atau bagiannya yang didirikan oleh fungsi yang normal dan tidak adanya penyakit. Dengan kata lain, kesehatan adalah suatu landasan tidak adanya penyakit sebagai salah satu ciri organisme yang sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang menggunakan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Manfaat kesiapsiagaan jasmani. Manfaat kesiapsiagaan jasmani yang selalu dijaga dan dipelihara adalah: yang pertama, memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan jasmani. Bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani yang dilakukan dapat diketahui hasilnya dengan mengukur kekuatan stamina dan ketahanan fisik seseorang secara periodik minimal setiap 6 bulan sekali. Dengan cara lari 12 menit, pull up dan chinning, sit up, push up, shuttle run, lari 2,4 km, dan berenang. Pengukuran kesiapsiagaan jasmani yang pertama, tes yang benar dan kemudian menginterpretasikan hasilnya, berat badan, kekuatan, dan kelenturan tubuh. Yang kedua, mengukur daya tahan jantung dan paru-paru dengan protokol tes lari 12 menit. Ketiga, kesiapsiagaan jasmani seseorang dapat juga diukur dengan melakukan pull up, sit up, squat jump, push up, dan shuttle run. Semua latihan tersebut dilakukan maksimal 1 menit kecuali shuttle run. Tip melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Yang A, makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Terdapat 7 jenis gizi yang sangat diperlukan oleh tubuh, di antaranya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, dan serat. Yang B, sediakan waktu yang cukup untuk cukup istirahat, dan terbaik adalah tidur. Waktu normal yang dibutuhkan untuk tidur adalah sepertiga hari atau sekitar 7-8 jam. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menghindarkan dari berbagai serangan penyakit. Yang C, biasakan berolahraga secara teratur karena dengan itu akan membantu memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol, mengurangi risiko darah tinggi dan obesitas dengan proses pembakaran lemak dan kalori. Yang D, perbanyaklah mengkonsumsi air putih. Air di dalam tubuh berfungsi untuk membilas racun dan membawa nutrisi ke sel tubuh seluruh tubuh. Dengan mempertahankan jumlah air dalam tubuh dapat menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Yang E, buang air segera dan jangan ditunda. Buang air besar dan atau air kecil adalah aktivitas yang dilakukan tubuh untuk mengeluarkan zat-zat beracun dan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dan kinerja sistem limbik atau kecenderungan ke emosional, dan sistem korteks prefrontalis atau cenderung rasional yang tepat.
Cara meningkatkan kesiapsiagaan mental, yang pertama menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya atau ikhlas dan bersyukur. Yang kedua berpikir positif dan bersikap sportif. Yang ketiga percaya diri dan memiliki semangat hidup. Yang keempat memiliki integrasi diri atau keseimbangan fungsi-fungsi jiwa dalam mengatasi problema hidup termasuk stres. Yang kelima mampu bersosialisasi atau menerima kehadiran orang lain. Contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntun tingkah laku. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal. Yang keempat, mengenali risiko diri setiap perbuatan. Yang kelima, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan yang keenam, menjadikan pengalaman langsung atau tidak langsung sebagai guru terbaik. Kecerdasan emosi merupakan kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk menghadapi, memperkuat diri, atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. 4 kecerdasan emosi. Yang pertama, kesadaran diri sendiri. Yang kedua, pengelolaan diri sendiri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, manajemen hubungan sosial. Norman Kassenthal MD dalam bukunya yang berjudul The Emotional Revolution menjelaskan cara untuk meningkatkan kecerdasan emosi, yaitu yang A, coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Yang B, jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Yang C, lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Yang D, hubungkan perasaan Anda dengan pikiran Anda. Yang E, dengarkan tubuh Anda. Yang F, jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Yang G, masuk ke alam bawah sadar Anda. Yang H, tanyakan pada diri Anda apa yang saya rasakan saat ini. Yang I, tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. Yang J, tahu kapan waktu untuk kembali melihat keluar. Contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, aturan tata tempat bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah di pusat. Yang kedua, aturan tata tempat bagi para menteri. Yang ketiga, aturan tata tempat bagi pejabat negara, duta besar, kepala perwakilan negara asing, dan organisasi internasional. Dari ketiga poin itu sudah dijelaskan dalam poin-poin yang ada di bawahnya. Dan menurut saya, pembelajaran dengan menggunakan sistem workbook kesiapsiagaan bela negara sangat menarik dan bentuknya juga sangat simpel. Dengan metode workbook, saya merasa terbantu untuk memahami poin-poin penting dalam memahami materi. Selain itu juga, dengan desain yang menarik memancing kita untuk membaca. Semoga dengan adanya workbook ini dapat membawa wawasan dan menginspirasi dalam mengimplementasikan kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.